Pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita memulai dengan doa pagi online dan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi di dalam Kristus, kami bersyukur Tuhan telah memberikan istirahat semalam dan membangunkan pagi ini dengan tubuh dan kesehatan yang baik. Dan sebelum kami memulai dengan aktivitas kami mau duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh mengerti dan menerima sabda-Mu pagi ini, agar boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah, ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya kepada perempuan dan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikianlah saudara-saudara bacaan Alkitab kita pagi ini, dan tema kita adalah waktu Tuhan. Dan nas kita dari ayat yang kelima yang berbunyi, "Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada sebuah kisah, sebuah kesaksian dari seorang ibu penjual tempe di Jawa Tengah. Suatu pagi ia akan ke pasar membawa tempenya untuk dijual. Tetapi ketika ia melihat saudara-saudara tempe yang akan dijual itu, ternyata tempenya belum jadi. Dia sangat sedih karena penjualan tempe itu adalah satu-satunya penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Dalam kesedihannya dia berdoa kepada Tuhan, sebab saudara-saudara dia tahu bahwa Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib baginya. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Setelah berdoa dengan harap-harap cemas, ia berangkat ke pasar. Sampai di pasar ia melihat lagi tempenya, dia buka, ternyata belum jadi. Tempe
Sementara matahari semakin tinggi, hari semakin siang, pasar semakin ramai, saudara-saudara, tetapi tempe dagangannya belum jadi. Dia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa belum jadi? Dia berdoa lagi, minta tolong supaya Tuhan merubah tempe yang belum jadi itu supaya menjadi tempe. Saudara-saudara, makin lama dia lihat pasar makin sepi, dan teman-teman kiri kanannya para pedagang sudah mulai pulang. Saudara-saudara dalam kesedihannya berenung, kenapa Tuhan saya harus menerima semua ini, padahal penjualan hasil tempe ini dibutuhkan untuk kehidupan keluarganya. Tetapi saudara-saudara, ketika dia merenung dalam kesedihan, ada seorang ibu menyapa kepadanya. Bu, permisi, mohon maaf. Apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Soalnya tadi saya keliling pasar, tempe-tempe yang dia mau beli itu sudah jadi. Seketika itu juga ibu penjual tempe ini kagetnya bukan main. Dia mengatakan, ada, mau beli berapa? Ternyata ibu yang mau beli tempe itu bilang, saya mau beli semua. Karena anak saya pesan tempe. Kalau saya beli yang sudah jadi dan membawanya kepada anak saya, nanti tidak enak. Saudara-saudara, ternyata tempenya semua diborong. Dan ibu itu ternyata bersorak dalam hatinya, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Saudara-saudara, apakah ini sebuah kebetulan? Ada lagi sebuah kisah yang belum lama diceritakan. Ada sepasang suami istri yang akan berangkat ke Pontianak naik pesawat Sriwijaya Air. Ternyata di bandara surat tes hasil COVID-nya ditolak. Dan dia tidak jadi ke Pontianak naik pesawat Sriwijaya Air itu. Dan ketika dia dalam kekecewaan, dia pulang ke rumah. Tapi dia mendapat berita bahwa pesawat yang seharusnya ditumpanginya masuk ke dalam laut. Saudara, hatinya bergetar. Ternyata Tuhan telah menolongnya. Dia tidak ikut kena musibah. Mungkin banyak cerita lain, saudara-saudara, yang sebetulnya sepertinya semua itu kebetulan. Memang saudara-saudara, kalau kita menengok dalam kehidupan kita, kebetulan itu mungkin banyak. Kebetulan itu sering digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik yang begitu saja terjadi tanpa disengaja. Benarkah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kebetulan dari Tuhan? Coba saudara-saudara renungkan, berapa banyak peristiwa kebetulan yang terjadi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab mencatat sebuah cerita, yaitu tentang seorang perempuan Sunem, yang dalam 2 Raja-Raja pasal 4 dikisahkan bahwa anak perempuan itu, yaitu putranya, dibangkitkan dari kematian oleh Elisa. Saudara-saudara, perempuan itu pergi ke Filistin karena di Israel terjadi kelaparan. Namun setelah dia kembali ke Israel, dia mendapatkan bahwa semua harta tanah ladangnya itu telah tidak ada. Dia datang kepada raja dan mengadukan peristiwanya. Dan ternyata ketika dia datang kepada raja, dia di sana melihat ada Elisa. Dan Elisa, ada Gehazi yang mengatakan bahwa inilah perempuan yang dihidupkan putranya oleh Elisa.
Luar biasa saudara-saudara, sang raja begitu tersentuh dan memberikan kembali tanah dan ladang perempuan itu. Sebuah cerita seperti kebetulan ketika perempuan itu datang kepada raja dan berjumpa dengan Gehazi. Saudara-saudara, apakah semuanya ini cuma kebetulan? Padahal secara iman kita boleh mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Ternyata saudara-saudara, ada banyak hal yang Tuhan rencanakan di luar akal pikiran kita, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, lebih baik kita ingat, tidak ada yang namanya kebetulan ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan bekerja dalam berbagai-bagai situasi dalam hidup kita. Tuhan punya waktunya sendiri, dan kita boleh mempercayainya akan kuasa dan kemurahan Tuhan. Dari kisah perempuan dalam kitab 2 Raja-Raja tadi, Tuhan memang mau memberikan perempuan Sunem itu hal yang luar biasa. Maka kita melihat bahwa Tuhan menjaga dan memeliharanya, dan Tuhan memberikan pertolongan yang diperlukannya. Tuhan menjaga apa yang dipercayakan kepada perempuan itu. Dan sekalipun tampaknya seperti kebetulan, tetapi sesungguhnya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Yang terjadi adalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita pada waktunya. Biarlah kita mohon agar Tuhan mengajar kita melihat dan mengerti bahwa Tuhan akan mendatangkan apa yang baik, yang terbaik pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, di dalam Kristus sesungguhnya ada banyak hal yang boleh kami lihat yang terjadi dalam hidup kami. Bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering melihat bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Namun sesungguhnya itulah waktu Tuhan bekerja. Kami harus belajar bersabar dengan waktunya Tuhan. Kami tidak boleh memaksa-maksa Tuhan menuruti kehendak kami, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami pagi ini, meneruskan hidup kami dengan setia kepadamu, mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Khususnya dalam masa-masa berat pandemi COVID-19 ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi pasti Tuhan menjaga dan memelihara kami semua. Kami mau menyerahkan mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, baik karena terpapar COVID-19 atau penyakit lainnya. Tolonglah Tuhan mereka dikuatkan, bahkan dipulihkan. Kami mohon Engkau memberkati vaksinasi yang sedang berjalan, supaya semua itu berjalan lancar dan kami semua boleh terhindar dari COVID-19. Kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami, agar mereka bekerja dengan baik dan penuh dengan semangat untuk memperbaiki kehidupan ini. Kami mau menyerahkan seluruh pengharapan, permohonan kami hanya dalam kuasa dan kasih Tuhan yang menentukan waktunya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut:
Tuhan Yesus memberkati.